Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Selanjutnya saya bertanya, bagaimana mungkin kami yang lemah-lemah ini bisa mengikuti jalan hidup seperti itu? Jalan hidup kesederhanaan, bersedikit-sedikit dengan dunia. Maka jawab beliau, ya mudah. Caranya hanyalah kita harus melawan nafsu. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da'u a'da'ika, musuh kamu yang paling berat, musuh kamu yang paling besar adalah yang berada di selangkanganmu, yaitu nafsu. Jadi nafsu ini adalah musuh yang paling besar, musuh yang paling berat, musuh yang paling hebat. Kenapa nafsu itu dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai musuh yang paling berat? Karena malaikatul maut hanya bisa merampas roh kita, sedangkan nafsu merampas surga kita. Kira-kira kalau surga kita dirampas, masih ada tempat lagi enggak untuk kita di surga? Lantas setelah itu beliau berkata bahwa ada 4 amalan kalau dibuat oleh manusia, maka syaitan berpuas diri. Syaitan berpuas diri, tidak perlu lagi menggoda manusia yang sudah mengikuti nafsunya dalam 4 amalan ini. Yang pertama adalah orang yang senantiasa makan kenyang, orang yang senantiasa mengenyangkan perutnya. Yang kedua, orang yang ujub, merasa dirinya lebih baik. Yang ketiga, orang yang banyak buat amal tapi tidak menjauhi dunia. Orang yang banyak buat amal tapi tetap mencintai dunia, sehingga amalannya dibuat untuk keduniaannya, untuk sekedar menambah keduniaannya, tidak lagi untuk mencari ridha Allah. Yang keempat, orang yang lalai dari mengingat dosa atau orang yang lupa dari dosanya. Orang yang lupa dari dosanya. Pertama, senantiasa makan kenyang, atau orang yang senantiasa mengisi perutnya sampai kenyang. Yang kedua, ujub, merasa diri lebih baik. Yang kedua, banyak buat amal tapi tidak menjauhi dunia, tetap mencintai dunia. Kalau datang tawaran-tawaran dunia, dia akan melompat mendapatkannya. Yang keempat, lalai dari ingat dosa atau lupa akan dosa. Lantas kemudian beliau berkata, dunia itu tidak perlu dicari asalnya atau tidak perlu dituntut. Karena hakikat dunia ini adalah bangkai, sebagaimana dikatakan dalam satu riwayat, ad-dunya jifatun wa talibuha al-kilab. Dunia ini bangkai dan yang mengejar-ngejar bangkai adalah anjing-anjing. Dulu pernah beberapa masa berjalan saya tidak mau pakai uang, karena hakikat uang kertas itu dikeluarkan dari bank dan mengandung unsur riba. Tapi kemudian saya mendapatkan satu kesusahan, terutama untuk bayaran anak-anak di pondok. Dari pihak pondok mengharuskan pembayarannya dengan uang. Lalu saya pakai uang itu untuk bayaran anak di pondok. Tapi saya masih bertahan tidak mau makan dari hasil pembelian uang. Karena untuk masalah makanan masih ada alternatif, tanpa kita belanja, tanpa kita beli makanan, masih bisa kita memakan makanan yang kita tanam sendiri. Jadi dulu pernah saya bertani, jangka panjangnya tanam cengkeh, jangka pendeknya tanam jahe. Tapi alhamdulillah gagal. Sehingga akhirnya saya sudah capek cari dunia, nggak dapat apa-apa. Kemudian saya pribadi sempat mengingat
pembahasan beliau tentang kesederhanaan dalam semua hal, dari segi makanan, pakaian, kendaraan, dan perumahan. Maka saya ingin bertanya tentang pondok asrama. Tadi kami turun dari mobil, sedang ada pembangunan beton yang bertingkat untuk putri, dan pondok putri di belakang juga ada dua tingkat besar. Begitu juga asrama putra tingkat 3. Bagaimana itu hubungannya dengan nasihat beliau? Ternyata tanpa ditanya beliau langsung menjawab bahwa di atas keraguan saya tadi, bahwa untuk orang lain atau untuk santri kita bangun yang terbaik dengan memakai beton, tentunya akan lebih awet, lebih lama bisa dipakai. Adapun untuk pribadi kita usahakan yang seadanya, sekedarnya. Itulah jawaban beliau. Olehnya itu tatkala istri saya ada keinginan membangun rumah beton untuk anak, untuk kita tinggal dan juga untuk anak, terutama untuk anak sebelum meninggal dunia, saya lebih memilih pindah dari situ, membangun rumah dari kayu yang seperti sekarang ini. Namun tanpa furnitur, walaupun sudah ditawari oleh pengusaha furnitur, ada kayu yang terbaik, furnitur yang termahal untuk dikasihkan kepada saya, tapi saya menolaknya. Saya ingin hidup rumah kayu ini saja tanpa ada perabot-perabot yang lain atau furnitur-furnitur yang lain. Kemudian tatkala saya perkenankan anak saya yang saya bawa, Atifah Fatihatur Rahma, umur 5 tahun, beliau bilang, enak ya, bahagia banget, alhamdulillah, masya Allah, Atifah punya bapak seperti itu. Kemudian juga kita kenalkan, kalau ada Pak Haji depan kita yang punya anaknya 2 hafiz Quran dan dikawinkan salah satunya dengan hafizah Quran. Beliau kembali memuji, masya Allah, sesungguhnya ganjaran hafiz Quran itu begitu besar, sedangkan saya sendiri susah untuk menghafal beberapa surat saja. Demikian tawaduknya beliau. Selanjutnya beliau mengatakan, biasanya kita sebagai orang tua suka bilang doakan kepada orang soleh biar anak kita itu jadi anak soleh. Padahal kita tidak tahu definisi kesolehan itu yang sebenarnya. Maka pernah suatu ketika ada seorang pangeran, anak raja, yang mulai sadar mau islah diri jadi orang soleh. Maka dia tinggalkan kerajaan dan kemewahan hidup di kerajaan, menuju Baitullah berjalan kaki dengan membawa para penumpang pesawat udara Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ589 menuju Baitullah dengan berjalan kaki. Tiba di tengah jalan beliau mendapatkan seorang nenek yang jalannya terkotak-atik. Dengan penuh keibaan beliau berikan uangnya tadi kepada nenek itu. Tapi nenek itu justru mengambil atau menengadahkan tangan ke atas dan dia langsung mendapatkan emas. Terkejutlah pemuda tadi sambil bertanya, bagaimana nenek mendapatkan itu? Kata nenek tadi, kalau kita dapat dari Allah, wa ma indallahi baqin wa ma indaka yanfat. Adapun yang kita dapat dari usaha kita sendiri akan fana, dan yang kalau kita dapat dari Allah akan kekal. Lantas semakin semangatlah anak muda tadi terus berjalan kaki menuju Mekah dan berriyadhah, bermunajat, bermuraqabah, berpuasa sepanjang hari, beribadah sepanjang malam, sehingga sampai suatu masa belum merasa dirinya sudah soleh. Tapi tiba-tiba ada hatif yang mengungkapkan bahwa innaka lan tablugh darajatas sholihin hatta tablugha sitta aqabatin. Itu kamu tidak akan sampai kepada derajat kesolehan sehingga kamu melewati atau menaklukkan 6 gunung Himalaya. Pertama, kamu tutup pintu kenyang dan kamu buka pintu lapar. Kamu tutup pintu kemuliaan, kamu buka pintu kehinaan. Kamu tutup pintu tidur,
kamu buka pintu syahrul layal, tidak tidur malam. Kamu tutup pintu kesenangan, kamu buka pintu kesusahan. Kamu tutup pintu kenikmatan, dan kamu buka pintu penderitaan. Selanjutnya saya bertanya, kalau ahliyah sudah amalkan dalail khairat dan wiridan buya ba'da salawat dan juga tengah malam, mohon diijazahkan dan diberikan sanadnya. Mohon ijazahnya dan sanadnya. Beliau akhirnya memberikan ijazah supaya mengamalkannya, silakan. Kemudian Alia juga bertanya tentang amalan yang bisa membersihkan kotoran hati atau melembutkan hati. Jawab beliau, perbanyak berzikir. Kemudian saya lagi bertanya, zikir wiridan malam masih dibantu dengan minum kopi, boleh tidak? Jawab beliau, boleh. Proses nanti suatu saat bisa kuat walaupun tanpa kopi. Demikianlah hasil dialog kami dan nasihat-nasihat petua-petua yang berharga dari beliau kepada kami. Setelah meminta air ruqyah, kami pun pamitan sambil memberi hadiah pada beliau, dan kemudian kami minta didoakan sambil mencium tangan beliau, kecuali para ibu-ibu. Dan dengan pelan-pelan serta menjaga adab, kami pamitan keluar rumah atau ruang tamu. Ternyata di luar, di serambi rumah beliau, banyak tamu-tamu yang antri menunggu kami dengan lama. Namun tidak juga Pak Kiai menyuruh kami keluar. Cukup sekian saja karena banyak tamu. Demikianlah ketinggian akhlak beliau dalam menerima tamu. Sambil salaman saya berkata, Mata'an Allah bituli hayatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kenikmatan dengan panjangnya umur engkau wahai Pak Kiai. Beliau pun tersenyum mendengarnya. Lalu kami pun pulang ke Jakarta dengan melaksanakan sholat maghrib dan makan malam di jalan, sambil mengungkapkan kesan-kesan yang kami dapati. Pertama, kami yang banyak dosa-dosa ini dapat dipertemukan oleh Allah dengan kekasihnya, dengan walinya, dengan orang soleh seperti beliau. Semoga mendapatkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan memberikan kami taufik untuk dapat mengamalkan nasihat-nasihat beliau dan dapat mendakwahkannya, menyampaikannya kepada semua manusia, dan kami diberikan taufik untuk kembali bisa bersilaturahmi, bersubah kepada beliau. Wallahu qadir ala dzalika wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.